ini kita akan membahas tentang faktorisasi. Nah, pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang cara memfaktorkan sebuah angka. Contohnya, 24. Nah, ini faktor 24 itu sama dengan berapa? Paling gampang menggunakan pohon faktor, ya kan? Kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Prima terkecil itu adalah 2. 24 bagi 2, 12. 12 dibagi 2, 6. 6 masih bisa dibagi nggak dengan prima? Bisa. Bagi 2 lagi sama dengan 3. Nah, si 3 ini sudah bilangan prima, berarti kita stop sampai situ aja. Nah, jadi kita tahu bahwa faktor dari 24 itu adalah 2, 2, 2, dan 3. Atau kita bisa tulis 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2-nya ini ada berapa banyak? Ada 3. Atau sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, ini untuk bilangan 24 faktor, cara memfaktorkan sebuah bilangan. Bagaimana jika bilangannya kita tambahkan variabel? Bilangan tambah variabel jadi aljabar, ya kan? Jadi aljabar. Contohnya, carilah faktor dari 24x. Nah, kita cari 24 tadi faktornya kita sudah tahu. 2 pangkat 3 dikali 3, ya kan? Yang faktor dari 24-nya itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Sekarang tinggal x-nya. X ini apa? Ya udah kali x. Sehingga kita peroleh faktornya 2 pangkat 3 kali 3 kali x. Nah, bagaimana jika faktor dari 24 XY? Berarti hal yang sama, 24 tadi faktornya 2 pangkat 3 dikali 3 dikali X dan dikali Y. Oke? Jadi faktornya yang mana? 2 pangkat 3 kali 3 kali X kali Y. Bagaimana jika penjumlahan? Ada aljabarnya penjumlahan dan aljabar perkalian. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Jika saya punya soal 24 X ditambah 6. Nah, berarti kan di sini ada 2 suku ya. Suku pertama 24X, yang kedua 6. 24X ini tadi faktornya kita udah tahu. 2 pangkat 3 dikali 3 dikali X. Oke, yang 6 berapa faktornya? 2 kali 3. Kita cari FPB-nya. FPB-nya yang angka yang sama dan variabel yang sama. Angka yang sama. Di sini punya 2 pangkat 3. Ini punya 2 kali 3. Sama-sama punya 3. Dan 2. Ya kan? Di sini ada 2 pangkat 3, di sini juga ada 2. Berarti berapa FPB-nya? 2 dikali 3. Kita keluarkan. Keluarkan di sini 2 kali 3. Jadi berapa? Ini dibagi 2 pangkat 3 dikali 3 dikali X dibagi dengan 2 kali 3. Berarti sisanya 2 kuadrat dikali X. Ditambah. Yang ini kita bagi dengan 2 kali 3. Pasti hasilnya 1. Atau sama dengan 6 dikali 4X ditambah 1. Nah, ini cara yang menjabarkan satu-satu ya. Tapi kita bisa langsung nanti. Contoh soalnya nanti akan saya kasih ya. Contoh berikutnya. 25AB kuadrat ditambah 15A kuadrat B. Ini kalau mau kita faktorkan. Di sini 25 koefisiennya. Yang di suku kedua 15. Sama-sama bisa dibagi berapa? 5, ya kan? Berarti kita keluarkan 5. Variabelnya, ini ada AB kuadrat, ini ada A kuadrat B. Berarti sama-sama bisa kita bagi dengan AB. Nah, sekarang kita bagi. Kita bagi yang di sini. 25A kali B kuadrat. Ini kita bagi dengan 5AB. Jadi berapa? 25
25AB kuadrat dibagi 5AB. 25 bagi 5, 5. A bagi A, habis. B kuadrat dibagi B, sisa B. Berarti di sini berapa? 5B. Terus ditambah 15A kuadrat B, 15A kuadrat B dibagi dengan 5AB. Sama dengan berapa? 15 bagi 5, 3. A kuadrat dibagi A, sisa A. B bagi B, habis. Berarti sisanya 3A. Nah, ini faktorisasi untuk soal yang ini. Oke, kita lihat contoh berikutnya yang nomor 1A. Nah, kita punya soalnya 18x y pangkat 3 dikurang 8x pangkat 3y. 18 dan 8 ini kelipatan yang sama, yang paling kecilnya adalah 2, ya kan? Berarti untuk koefisien kita bagi 2. Berarti sama dengan 2. Di sini ada x, ini x pangkat 3. Berarti kita ambil x yang paling kecil pangkatnya. Terus di sini ada y pangkat 3, di sini y. Kita ambil y yang paling kecil pangkatnya adalah y. Nah, kita bagi 18xy pangkat 3 dibagi 2xy. 18 bagi 2, 9. Ya kan? X-nya kita coret, habis. Y pangkat 3 dibagi y, berarti y kuadrat. Dikurang. Nah, ini juga kita bagi 2xy. Jadi apa? 8 bagi 2, 4. X pangkat, ini 4 ya. X pangkat 3 dibagi X, ini jadi 2. Yang ini 1. Y bagi Y habis. Berarti sisanya, bukan habis ya. Y bagi Y 1. Berarti sisanya adalah 4x kuadrat. Oke, ini ada hal penting yang harus dihafalkan atau yang perlu selalu diingat supaya gampang untuk mencari sebuah faktor dari kuadratik. Nah, yang pertama, A ditambah B kuadrat, ini kan sama dengan A tambah B dikali A tambah B. Nah, ini hasilnya apa? A dikali A jadi A kuadrat ditambah A dikali B. Jadi apa? AB. Saya ulang ya. Di sini jadi A kuadrat ditambah A dikali B ditambah begini. Ini nih. Nah, yang ini B kali A ditambah B kali B. Atau kita sederhanakan hasilnya A kuadrat ditambah AB dan BA kan ini sama. Berarti bisa kita jumlahkan. Jadi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini perlu dihafalkan. Hasil dari A kuadrat, A ditambah B dikuadratkan pasti sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Itu tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Sama, ini pasti hasilnya A kuadrat, tapi ini kan negatif, di sini positif, berarti di sini negatif. 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kalau ini hasilnya pasti jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini perlu dihafalkan ya. Datangnya dari mana, Bu? Yang nomor 3. Nomor 3 kalau kita jabarkan, berarti kan ini A kali A ditambah A min B ditambah BA ditambah B kuadrat. Atau kita tulis A kuadrat dikurang AB ditambah BA dikurang B kuadrat. Min A dan A ini kalau dijumlahkan hasilnya 0. Berarti jadi A kuadrat min B kuadrat. Sama hasilnya. Oke, kita punya contoh soal ini. X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita ingat, koefisien di X kuadrat ini adalah 1 ya. Di sini 25. 25 ini terdiri dari 5 dikuadratkan. Ya enggak? Kalau 1 ini pasti 1 kuadrat. Nah, 10 ini kalau kita bagi 2 jadi 2 dikali 5
X. Kita ingat tadi rumusnya. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini sama dengan apa? A tambah B dikuadratkan. Nah, ini kita harus ingat kunciannya. Sekarang bentuk yang kita kerjakan ini, A-nya yang mana? A-nya 1, B-nya yang 5. Berarti sama dengan X ditambah 5 dikuadratkan. Inilah hasil faktorisasinya. Oke. Kenapa di 10 ini 2 kali 5, Bu? Karena kita mau bentuk jadi 2 kali A kali B. Berarti kan kita harus ubah dulu. 10 ini dibagi 2 berapa? 2 sama dengan 5X. 5X itu artinya berapa? 1 dikali 5X. 1 dikali 5X. Yuk kita lihat contoh soal yang lain. Yang A. Di sini kita punya 16x kuadrat ditambah 40xy ditambah 25y kuadrat. Ingat, bentuk umumnya tadi apa? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini sama dengan A ditambah B dikuadratkan. Sekarang kita harus tahu A-nya dan B-nya berapa. 16x kuadrat ini kalau kita jadikan bentuk kuadrat sama dengan apa? Nah, ini kan jadinya 16 itu kan sama dengan 4 dikuadratkan. Ya enggak? 16 itu sama dengan 4 dikuadratkan. Atau jadi 4x dikuadratkan. Nah, 25 kalau kita mau jadikan kuadrat sama dengan 5y dikuadratkan. Nah, sekarang 40. Kalau kita bagi 2, jadi apa? 40xy ini kita bagi 2. Jadi 2 dikali 20xy. Sekarang bentuknya sudah seperti yang atas ini kan? Nah, kita udah tahu A-nya berapa? A-nya adalah 4x. A-nya 4x. B-nya 5y. Berarti kita bisa langsung jawab dong. Faktornya ini sama dengan A ditambah B. A-nya 4x, B-nya ditambah 5y dikuadratkan. Oke, kita coba bahas soal berikutnya ya. Nah, tadi kita ingat bahwa A tambah B kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sekarang kita lihat contoh soal yang kurang. Atau A dikurang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, soalnya 4A kuadrat dikurang 2A tambah 9. Kita jadikan ini bentuk seperti ini. Kita jadikan soalnya memiliki pola yang di dalam kotak ini. Caranya bagaimana? Nah, kita tinggal ubah. 4A kuadrat ini sama dengan apa? 2A dikuadratkan. Oke? Dikurang 12 bagi 2 kan jadi 2 dikali berapa? 6 ya. 6 itu atau kita tulis 2A dikali 3. Ditambah 9 itu berapa? 3 dikuadratkan. Nah, ini sudah sama dengan bentuk yang di dalam kotak. Berarti A-nya yang mana? Udah pasti A-nya yang 2A. B-nya yang mana? 3. Jadi ini sama dengan 2A 3. Tapi harus di sini tandanya kurang. Dikurang 3. Dikuadratkan. Ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, kita lihat soal B. 9x kuadrat dikurang 12xy ditambah 4y kuadrat. Ingat, kita ubah dulu bentuk ini. Jadi apa? Jadi A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Ini sama dengan apa? A min B dikuadratkan. 9x kuadrat. Ini kan sama dengan 3x dikuadratkan. Dikurang 12xy. Kalau kita bagi 2, 12 ini berarti sisanya berapa? Dikali 3x
dikali 2Y. Nah, yang 4 ini sama dengan apa? 2Y dikuadratkan. Jadi kita udah tahu A-nya yang mana? A-nya sudah pasti yang A-nya yang mana? 3X. B-nya yang 2. Ini sebagai A, ini sebagai B. Sama dengan A 3X dikurang B-nya berapa? 2Y dikuadratkan. Ini contoh yang ketiga. Tadi kita ingat kalau A ditambah B dikali A min B sama dengan apa? A kuadrat min B kuadrat. Nah, sekarang kita punya soal 25X kuadrat dikurang 16Y kuadrat itu sama dengan apa? 25 ini kan sama dengan 5 dikuadratkan, ya kan? Atau 5X dikuadratkan. Dikurang 16Y kuadrat. Ini sama dengan 4Y dikuadratkan. Sekarang kita udah tahu A-nya yang mana? A-nya adalah yang 5. Ini sebagai A, ini sebagai B. Berarti kita bisa langsung jawab A dikurang B. Tadi kita udah punya bahwa rumusnya sama dengan ini, ya kan? Berarti A-nya berapa? A-nya 5X ditambah B-nya 4Y. Dan A 5X min 4Y. Jadi faktorisasinya sama dengan ini. Kita udah dapat 5X tambah 4Y dikali 5X min 4Y. Yuk kita lihat contoh lainnya ya. 2X tambah 3Y dikuadratkan dikurang X min 4Y dikuadratkan. Cari faktornya gitu kan. Tadi kita punya A tambah B dikali A min B sama dengan apa? A kuadrat min B kuadrat. Nah, coba lihat bentuknya. Ini kan sudah, kalau kita lihat di sini A ada yang kuadrat terus tandanya kurang, ya kan? Ini tandanya kurang. Ini kuadrat. Otomatis ini sudah jadi A. Yang ini jadi B. A-nya berapa? A-nya sama dengan 2X tambah 3Y. B-nya sama dengan X min 4Y. Nah, sekarang kita masukin aja ke rumus. Apa rumusnya tadi? A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali A min B. A tambah B berapa? A-nya kita masukkan 2X tambah 3Y. B-nya ditambah X min 4Y. Oke? Terus A kurang B-nya. A-nya masukin lagi 2X ditambah 3Y. Terus B-nya dikurang, kan? B-nya yang mana? B-nya ini ya. Berarti dikurang dalam kurung X min 4Y. Nah, ini sama dengan apa? Kita gabungkan X dan X, Y dan Y. 2X ditambah X. Jadi 3X. 3Y dikurang 4Y pasti min Y. Kita lanjut yang di sini. 2X dikurang X, X. 3Y dikurang 3Y dikurang negatif 4Y sama dengan positif 7Y. Nah, jadi faktorisasinya apa? 3X min Y dikali X ditambah 7Y. Oke, silahkan dilanjutkan soal berikutnya. Nah, coba kita bahas soal kisi-kisi ya, yang nomor 5. Cari faktorisasi dari 36X kuadrat Y kuadrat dikurang 8X kuadrat Y. Nah, itu sama dengan apa? Kita lihat di sini 36, Di sini koefisiennya 36 dan 8. Sama-sama bisa dibagi berapa? Sama dengan bisa dibagi 36 dan 8 itu paling kecil bisa dibagi dengan berapa? Dengan 2 ya. 2, gitu kan? Di sini X kuadrat Y kuadrat, di sini X kuadrat Y. Berarti paling kecil kita bisa bagi dengan X kuadrat Y.
Oke, kenapa X kuadrat Y, Bu? Karena yang di 36 ini variabelnya bisa dibagi dengan X kuadrat Y. Di sini bisa dibagi dengan X kuadrat Y. Nah, kita lihat sisanya berapa? 36. Nih, yang ini 36. 36 X kuadrat Y kuadrat dibagi 2X kuadrat Y. 36 bagi 2, berapa jawabannya? 18. Oke, X kuadrat bagi X kuadrat 1, coret aja. Y kuadrat bagi Y, ini sisa 18 tadi ya. Y kuadrat bagi Y, pasti sisa Y. Oke, terus tandanya apa? Kurang. 8 bagi 2, yang ini dibagi dengan, tunggu saya tulis dulu. 8X kuadrat Y dibagi dengan 2X kuadrat Y. 8 bagi 2, 4. X kuadrat bagi X kuadrat 1. Y bagi Y 1. Berarti sisanya 4. Nah, inilah hasil atau hasil dari faktorisasinya. Yang mana jawabannya 2X kuadrat Y dikali 18Y kurang 4.